Kembali lagi di 19,87 radio. Topiknya masih sama, yaitu tentang kesepian. Kesepian itu untuk beberapa orang itu maknanya luas dan berbeda-beda. Ada yang menghindari, ada yang mencari, ada yang sengaja diikuti, dan ada juga yang memang tidak bisa ditandingi. Tema kita hari ini itu kesepian, sahurnya sendiri. Kita bahkan sahurnya sendiri gitu. Kalau menurut kalian apa itu kesepian? Bisa di-share kepada kita, menurut kalian pribadi kesepian itu apa gitu? Apa definisi dari kesepian? Iya. Baca. Ada yang bilang dari hidupmu kesepian adalah yatim piatu. Ada yang bilang kesepian cepat kali ya. Kesepian itu tenang. Ada yang bilang kesepian itu tenang. Kan? Seperti Kesepian yang tuh tenang. Bung Arab tadi. Iya, bisa jadi memang dia cari, bisa jadi kesepian itu ya. Kesepian gak ada duit, itu miskin. Ada yang menarik. Tadi ada yang bilang bagaimana bang jika kita merasakan kesepian dalam keramaian. Ada beberapa orang yang merasakan itu. Apakah Bung Arab pernah merasakan kesepian dalam keramaian? Nggak pernah, terlihat sekali memang Bung Arab tidak pernah merasakan hal itu ya di hidup ya. Kalau misalnya ramai, Bung Arab suka ngeblend gitu ya memang. Saya orangnya ngeblend. Sudah terlihat sekali memang. Saya orangnya ngeblend banget. Kalau lagi rame gini ngeblend. Apalagi dengan orang-orang yang Bung Arab kurang dekat itu Bung Arab bisa langsung ngeblend gitu. Langsung gue mau nggak kenal siapa sih bisa langsung pulang. Biasanya ya. Kesian itu bukan Tapi kisah Bung Arab ini cukup unik ya. Pada saat Bung Arab tadi bilang bahwa Bung Arab itu sometimes membutuhkan kesepian untuk membuat karya, dalam hal ini menulis lagu. Tapi sometimes juga Bung Arab takut dengan kesepian. Bung Arab menghindari kesepian. Sebenarnya kalau boleh memilih, Bung Arab itu lebih memilih untuk kesepian atau tidak? Tergantung situasi dan kondisinya. Kalau untuk berkarya saya lebih memilih untuk kesepian. Kalau untuk berkarya, karena berkarya itu atau menulis sebuah cerita atau sebuah lagu atau apapun itu pasti berangkatnya dari keresahan. Keresahan utama masing-masing manusia kan beda-beda. Tekanannya pun beda-beda. Ketakutannya pun beda-beda. Kalau saya sudah bilang tadi, kalau saya paling takut adalah kesepian. Betul. Begitu. Dan itu pun sudah Anda alami juga, sudah Anda menjadi saksi juga. Dan semua yang sini juga sudah tahu kalau memang sudah di-admit ya sama semuanya ya, kalau memang ketakutan terbesar saya adalah Kesepian. Kesepian. Kita selalu bilang seperti itu. Lalu Bung Arab sendiri bilang bahwa Last Season ini adalah sebuah perpisahan yang dimana akhir ini adalah sebuah perayaan. Tolong diulangi kata-kata Bung Arab. Okay. Perpisahan adalah perayaan. Kata-kata saya waktu itu sebenarnya lebih mengarah ke maratonnya sebenarnya. Iya. Bukan ke hal lain. Ya coba diulangi. Waktu itu saya bilang di stream Anda ya. Iya Bung betul. Tep ya. Saya bilang kalau hal yang menggambarkan Last season ini. Yaitu perpisahan adalah perayaan yang baru saja dimulai. Tapi jika kita membedah kata-kata itu, perpisahan pada saat season 3 ini berakhir,
Kita akan memilih jalan kita masing-masing, kita akan berjalan sendiri-sendiri dan otomatis sedikit kurang Bung Arab akan merasakan kesepian. Hal yang paling ditakuti oleh Bung Arab, apakah Bung Arab masih bisa merayakan hal itu? Merayakan kesepiannya atau merayakan Merayakan perpisahannya? kesepiannya. Oh, Karena itu pasti efek dari sebuah perpisahan. Di last season ini udah pasti after ini semua selesai, let's say 62 hari lagi kita tidak ada tambahan waktu, maka kita harus berpisah. Mungkin Jod akan menikah dengan Grace, Gary akan menikah dengan Jess. terbalik padahal. Dan Posisi terbalik. beberapa member lain akan fokus dengan kehidupannya gitu. Apakah Bung Arab siap dengan hal itu? Seperti yang Bung Arab bilang sendiri, kalau ya kenapa itu menjadi alasan ini menjadi last season kan, tidak ada season 4, 5, 6. Karena kita akan fokus dengan kehidupan kita masing-masing. Apakah Bung Arab dari hati terdalam siap untuk merasakan kesepian itu? At this point, Bung TP anjay. At this point. At this point atau di Oke. At this point. titik ini itu sesuatu yang bukan lagi saya hindari, Bung TP. Oke. Bukan lagi suatu hal yang saya hindari atau tandingi, tapi adalah sesuatu yang saya cari dan butuhkan. Begitu. Kenapa? Kenapa itu malah dicari? Padahal kesepian adalah hal yang paling ditakutin oleh Bung Arab. Karena kalau saya tidak menghadapi ketakutan saya seumur hidup, Anda akan tetap takut. sama aja saya nggak hidup. Oke, nice quotes. Jika Anda tidak menghadapi ketakutan, maka sama aja Anda tidak hidup. Oke, hadapi ketakutanmu. Apakah Bung Arab udah punya rencana untuk menghadapi hal itu? Mungkin Bung TP memang kenal saya sudah cukup lama, cuma mungkin bodoh aja ya. Bodoh Saya kan atau- memang pura-pura bodoh di sini, Mak. Saya Iya. ada jawabannya. Iya, memang pura-pura bodoh aja atau bagaimana ya untuk menghadapi ini ya, Rapdio ini ya. Tapi saya adalah orang yang sebenarnya selalu punya rencana di kepala, Oke. Bung TP gitu. Atas hal apapun, Oke. even hal kecil yang Apa akan terjadi ke depannya? ya, dan untuk menghadapi apapun. Rencana itu hanya kanvas ya. Rencana hanya kanvas. Lalu Niat itu kuasnya. rencana hanya kanvas, niat adalah kuasnya. Dan tintanya itu nyalinya. Willnya, Willnya. nyalinya untuk melakukan hal itu. Wow. Kan saya sudah punya beberapa kanvas nih yang sudah bisa dibilang bukan selesai, tapi sudah saya pernah gambar. Sekarang saya butuh kanvas kosong lagi. Sama seperti statement Anda pada saat membakar silver plate button dan golden belly button ya. Ya, Give me a new one. ya. Oke. Iya. Kalau Mas Tepe sendiri, apakah ada rencana untuk kesepian? Enggak, jangan dong, jangan. Jangan dong, kalau itu jangan. Balik lagi, kalau saya sebenarnya ingin merasa sepi beberapa saat, iya. Tapi mungkin hal yang membatasi saya untuk tidak melakukan hal itu basicnya adalah tanggung jawab. Saya sudah punya orang yang bergantung kepada saya, 2 bocah kecil, 3 bocah kecil yang bergantung kepada saya dan berharap yang terbaik dari saya. Jadi saya sudah di titik tidak bisa melangkah dengan hanya memikirkan diri sendiri. Seperti itu. Dan ya mungkin itu privilege yang saya punya sekarang. Ya. Bukan kebebasan.
tapi lebih ke tanggung jawabnya masih untuk diri sendiri. Begitu. Mungkin kalau sudah mempunyai keluarga seperti Bung, pasti akan beda. Saya harapkan dalam waktu dekat. Dalam waktu dekat ada orang yang tepat dan diizinkan oleh semesta yang bisa bersama Bung Arap dan membangun keluarga kecil bareng Bung Arap, dan itu saya yakin pasti ada. Pasti ada. Kalau Anda meyakinkan pasti ada, tapi saya hindari bagaimana? Saya amat suka dengan quotes, apa yang tidak untukmu tidak akan pernah melewatimu, dan apa yang untukmu tidak akan pernah melewatkanmu. Sejauh apapun Bung Arap menghindari takdir, pasti akan kena juga. Karena konsepnya bukan seperti peluru yang bisa dihindari atau bola yang dilempar bisa dihindari, tapi takdir itu sebenarnya sudah bersama Bung Arap sejak Bung Arap lahir. Wow. Sama seperti pertama kali kita ngobrol ya, banyak hal-hal yang zaman dahulu Bung Arap deny, tapi seiring berjalannya waktu kita bersama bisa saling mengingatkan dalam berbagai hal. Semesta mempertemukan kita walaupun mungkin waktu itu Bung Arap menghindari atau kita terpisah jarak, tapi ya itu takdir. Seperti itu, Bung. Dan bisa dilihat ya dari kejadian atau pengalaman kami di sini, terus tentang topik ini, dan nyata memang gak guna ya. Jadi agak bingung juga nyata. Ini memang butuh waktu yang lama dia untuk bisa apa ya? Bisa jump in ke topik ini ya. Dia membutuhkan sekitar 2 hari lah. Karena ya heart rate variability-nya, nafasnya cukup teratur. Udah tahap tenang dia. Gimana tadi? Gak bisa harus dari Pak Budi di. Oh, sorry. Belum. Nah, seperti itu. Oke. Iya. Sekarang kita ubah sedikit. Bukan ubah, kita ke anonim lagi. Sinonimnya. Lawan kata. Lawan kata bener ya? Sinonim. Akronim. Anonim atau sinonim, antara itu lawan kata pokoknya. Lawan kata tuh akronim, sinonim. Pantomim. Sinonim. Antonim. Oke, antonim. Itu banyak yang bilang antonim. Ya. Kita lawannya dari kesepian. Yaitu keramaian atau keributan. Oke. Sebenarnya Kita lebih ke negatif ya kata-katanya, keramaian atau keributan. Saya lebih suka lawan katanya itu lebih ke kebersamaan daripada keributan atau keramaian. Karena dari tadi kesepian yang kita bahas adalah sendirian, kesepian yang kita bahas adalah hal-hal yang kita hindari atau kita takuti yang bersifat negatif. Kalau kita mencari lawan kata yang tepat untuk topik malam ini adalah kebersamaan. Kebersamaan ini bisa bersama orang yang kita anggap teman, orang yang kita anggap keluarga, atau bersama orang-orang yang kita cintai. Seperti itu. Kebersamaan seperti apa yang Bung Arap ingin bahas? Yang saya apa? Ingin bahas. Mungkin bukan yang saya ingin bahas, tapi yang saya impikan. Ya. Oke. Sesimpel mimpi saya tuh sesimpel kebersamaan saya dengan keluarga kecil saya dengan rumah yang sederhana di Jepang. Terus buka usaha, entah itu minimarket, konbini, atau toko kecil. Berarti jauh dari hingar-bingar selebritis, jauh dari hingar-bingar artis.
Ya kalau bisa bikin konbini saya ngantri sih ya nggak apa-apa sih kayaknya. Oke. Cuma itu kan angan-angan dan cita-cita. Iya. Belum tentu saya cocok dengan itu. Oke. Kalau kita menganalogikan hal yang paling simpel, jika kita memberikan kemampuan untuk mengabulkan semua keinginan anak kecil, apakah Bung Arap akan mengabulkan semuanya? Bagaimana? Aku beri contoh, misalnya Bung Arap memiliki seorang anak, dan anak Bung Arap pertama minta buku, Bung Arap kabulkan? Yes. Anak Bung Arap minta komputer, Yes. Bung Arap kabulkan. Tapi bagaimana jika anak Bung Arap 5 tahun minta untuk Mama baru. mama baru? Misalnya anak Bung Arap umur 5 tahun minta untuk pergi ke luar negeri sendirian. Apakah Bung Arap kabulkan? Di umur 5 tahun. 5 tahun. Anak Bung Arap minta, aku pingin ke luar negeri sendirian. Aku pingin, misalnya Bung Arap lagi di Jepang, aku pingin ke Indonesia. Aku pingin tahu negara asli mama papa seperti apa. Tapi aku maunya sendirian. Gak boleh ada yang jaga, papa mama gak usah ikut aku. Atau ayah bunda atau nanti Bung Arap disebut apa. Apakah Bung Arap kabulkan? Ya, Bung Arap siap dengan hal saya kabulkan dengan catatan dia tidak tahu kalau bapaknya siapa. sendirian, naik pesawat sendirian, pergi sendirian. Ya kan dia tidak tahu bapaknya siapa. Pada saat 5 tahun saya yakin dia belum tahu siapa ayahnya dan ayahnya bisa berbuat apa. Ya. Bung Arap siap dengan Saya hanya tinggal mengirim orang untuk menjaganya dari jauh. tidak boleh. Siapa yang nggak bolehin? Kita memberikan analogi bahwa Bung Arap tidak bisa memberikan proteksi dari jauh itu. Dia benar-benar sendirian. Yang ingin saya bicarakan adalah yang Bung Arap inginkan soal keluarga kecil, impian ini pasti akan Bung Arap dapatkan pada saat Bung Arap siap. Semesta sedang menunggu waktu yang tepat, menunggu momen yang pas supaya Bung Arap merasa bahagia di waktu yang tepat. Contoh, pada saat kita tidak pernah merasakan sedih, kita tidak akan pernah merasakan bahagia. Pada saat kita tidak pernah merasakan sakit, kita tidak akan pernah menghargai apa itu sehat. Dari semua sakit-sakit yang Bung Arap rasakan, dari semua kegagalan atau kepedihan percintaan yang Bung Arap dapatkan, itu akan membuat suatu kenikmatan yang besar pada saat nanti Bung Arap dapatkan. Tahu dari mana Anda? Itu manusia. Itu sifat dasar manusia. Tahu dari mana Anda saya akan mendapatkannya? Saya hanya memprediksi tapi tidak bisa memastikan. Saya bukan orang yang memiliki mukjizat atau karomah tentang masa depan, tapi yang saya baca tentang apa yang semua terjadi, mungkin kebetulan saya ada di 2 badai yang Bung Arap rasakan. Dari semua badai yang pernah Bung Arap rasakan, itu merubah Bung Arap jadi lebih baik. Karena kita semua sama-sama tahu kata-kata tidak cukup untuk merubah Bung Arap. Bung Arap harus merasakan sendiri sakitnya untuk bisa menjadi lebih baik. Dan pada saat itulah Bung Arap akan lebih pantas atau lebih cocok untuk mendapatkan yang terbaik untuk Bung Arap. She's the best. She's still the best. She will always be the best. Ya, itu kata-kata yang sering diucapkan seorang anak kepada ibunya pada saat kecil. Aku gak mau pisah dengan mama, aku gak mau pisah dengan ibu sampai kapanpun, sampai tua aku sama mama, sampai kapanpun aku akan sama ibu. Tapi in the end of the day, pada saat mereka menemukan pasangannya, mereka lebih memilih pasangannya daripada ibu. Ya, mungkin di POV Bung Arap
beliau masih yang terbaik. Tapi yang kita harapkan bersama nanti ke depannya Bung Arap akan mendapatkan yang terbaik untuk Bung Arap. Harapan yang baik, dan saya bukan bisa, mau tidak mau saya terima harapannya karena itu baik ya. Gak mungkin saya tolak harapan-harapan baik dan doa-doa baik ya. Iya. Ya, ketika itu terjadi, aku yakin Bung Arap akan jauh lebih menghargai apapun itu semuanya. kebetulan sudah. Ya. Itu kita bisa bilang efek baik atau dampak positif dari seluruh badai yang pernah Bung Arap rasakan. Walaupun menurut saya pribadi tidak fair ya, bukan buat saya. Ya, Bukan Kalau buat saya, tapi tidak fair gini. Kalau dari kacamataku, ini akan selalu menjadi yang paling adil buat Paling apa? siapapun. Adil. oke. Karena mungkin dari sisi beliau, kalau saya ngelihat dari orang ketiga, ini mungkin agak sedikit menyentuh hal-hal yang saya percaya ya. Di hari Jumat, cerah, di umur muda, itu semua pertanda bahwa semesta ingin memanggil dia lebih cepat, karena semesta sayang terhadap dia. Karena semesta ingin dia di posisi yang terindah. Sama seperti analogi paling gampang, maraton. Bung Arap menyudahi maraton di posisi paling tingginya sekarang, di peaknya. Bukan pada saat downfall. Kalau misalnya lanjutin sampai 10, 11, 12 pasti akan ada penurunan. Orang akan bosan, orang akan jengah dengan maraton. Orang sudah terbiasa dan mencari hiburan lain. Dan itu diakhiri, itu bukan happy ending. Kepergian beliau di posisi yang masih muda, itu saya rasa karena itu yang paling indah yang bisa dia rasakan, karena itu di masa terbaiknya. Karena kita semua tahu beliau orang baik, orang yang murah senyum, dan kita semua berharap semesta memberikan surga terhadap beliau. Dan itu yang saya percaya. Dia sekarang sedang bahagia. Cheers. 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 Bung Japet, boleh tolong ambilkan rokok saya dulu. Mohon maaf, Bung. Agak nyebrang ya Mas. Ya, kita kan lagi on air gitu kan. Lagi on air gitu. Lagi on air. Kita memang sama butuh katanya runner. leaderboardnya dikecilin katanya, atau dihilangkan dulu sementara mungkin. Boleh. Sorry. Sama lagu mau diganti apa? Ini menurut saya udah cukup sih. Cukup ya? Udah pas. Pada minta lagu diganti tadi. Ginian memang mainan lu, gua akuin mainan lu ini, mainan lu. Mainan lu ini begini, mainan lu, gua akuin. Bukan podcast, ini namanya Radio 19,87 FM. Percayalah, dulu saya pernah ngobrol-ngobrol seperti ini sampai 2 jam ya di Discord. Jadi sedikit lebihnya saya mengetahui siapa Bung Arap ya. What do you mean? Saya yakin Bung Arap sekali lagi tipe orang yang tidak bisa langsung percaya dengan apa yang diomongkan oleh orang. Sampai Bung Arap merasakan sendiri, melihat sendiri, mendengar sendiri tentang hal yang sudah diberitahukan sebelumnya. Contoh, Bung Arap gak akan percaya kalau Jepang itu indah sampai Bung Arap pergi ke Jepang sendiri.
Walaupun dari cerita sebelumnya bla bla bla, wah Jepang ini, oh enggak. Begitu Bung Arab ke sana, oh iya, ternyata beneran indah. Contohnya seperti itu. Tipe orang yang seperti itu. Ya, tidak ada apa-apa di kepala saya ya. Ya. Tapi kalau aku boleh track back ke masa lalu, ada satu hal yang paling berubah dari Bung Arab. Apa itu? Jika dibandingkan dengan let's say 4 tahun lalu. Pendekatan. Pada saat kita ngobrol berdua, Bung Arab selalu menghindari pendekatan-pendekatan yang berbau mistis atau tidak logis. Bung Arab selalu berharap logis. Tapi semakin kesini, Bung Arab mulai bisa mendengarkan pendekatan-pendekatan yang berbau tidak logis dan kepercayaan. Itu hal yang paling berubah yang saya rasakan dari Bung Arab dari 4 tahun ke belakang. Saya rasa itu bukan perubahan ya, tapi itu kebutuhan aja. Ya, memang itu yang dibutuhkan setiap manusia yang hidup di dunia. Karena kita tidak bisa melogiskan semuanya karena keterbatasan kita sebagai manusia. Mistis. Nggak ada yang bahas mistis. Nggak ada mistis, bukan mistis. Bukan kayak gitu pendekatannya. Contoh takdir, Bung Arab dulu tidak percaya dengan takdir. Contoh jodoh, Bung Arab rasa jodoh itu di tangan dia dulunya. Ya like that lah. Yang paling ini terlalu masa lalu ya, nggak usah dibahas, bahaya. Tapi kalau saya boleh bertanya sekarang di posisi ini, di hari ini dengan Bung Arab yang sudah mengalami 2 badai, saya tanyakan sekali lagi, menurut Bung Arab, apakah sebuah kapal bisa dikendalikan oleh 2 nahkoda? Apa hubungannya sama kesepian dan ini tentang perubahan yang Bung Arab rasakan. Saya ingin menanyakan hal yang pernah saya tanyakan dulu, dan saya bertanya sekali lagi di hari ini dengan pertanyaan yang sama. Menurut Bung Arab, apakah sebuah kapal bisa dikendalikan oleh 2 nahkoda, 2 kapten? apa jawaban gue waktu itu? Jawaban Bung Arab waktu itu bisa. Tidak lah. Jawaban Bung Arab waktu itu bisa. Satu kapal. Satu kapal dikendalikan oleh 2 No, kapten. jawabannya tidak. Waktu itu Bung Arab menjawab bisa. Itu perubahan yang paling besar. Tidak akan bisa. Tidak akan bisa. Dan Bung Arab mempercayai hal itu sekarang ya. Waktu itu kita debat hampir sejam tentang hal ini. Saya masih ingat. Oh, shit. Oh, bukan kapal ini ternyata. Kapal yang berbeda ternyata. Yeah. Kita debat Iya, panjang. tidak bisa. Tidak bisa. Satu kapal tidak bisa dinahkodai oleh 2 orang ya. Tapi memberikan kepercayaan Sementara. untuk sementara atau untuk di beberapa sisi, iya. Ya, saya setuju juga kalau seperti itu. Tapi kalau untuk Hak penuh atas satu kapal untuk di nahkodai ya. Nahkoda bukan berarti nyetir ya. Nahkoda Yang memutuskan. ya itu tidak bisa. Ya. Walaupun kita sekarang di season terakhir ini sudah nggak main kapal-kapalan ya. Ya, tidak Tapi main ketika kita sudah tidak main kapal-kapalan, malah kita dianim-animkan. Ketika kita main anim-animkan, Gak ada malah yang kita anim-animkan. tidak di kapal-kapalin. Coba. Kok kebalik memang? Kok kebalik ya memang. Memang orang-orang ini memang agak aneh ya Bung ya. Melihat sosial media sekarang ini. Jujur saya merasa aneh waktu itu. Bahkan kita sendiri muak dengan
kapal-kapalan saya ya. Kapal-kapalan itu Bukan dari bahkan yang muak itu dari internal. dari internal gitu. Iya. Sekarang pada saat kita udah akhirnya tidak main kapal-kapalan, loh kok di kapal-kapalin, kok di anim-animin, memang agak aneh ya. Memang gitu. agak aneh, memang konsep cara berpikir mereka tuh aneh karena itu sudah terjadi dari season 1 gitu. Tapi seperti yang kita tahu bersama ya, last season ini keuntungan yang paling nyata menurut saya adalah kita jadi tahu sifat orang yang di luar circle kita. Kita jadi tahu siapa lawan, siapa kawan, siapa orang yang awalnya bilang ingin mendukung tapi ternyata menjatuhkan, dan siapa orang yang awalnya kita kira menjatuhkan tapi ternyata mendukung kita mati-matian. Dari seluruh badai yang menerjang kita saat ini, kita jadi tahu sifat asli manusia. Itu menurutku privilege yang tidak bisa kita dapatkan kalau kita tidak di posisi yang sekarang ya. Please banget yang tadi yang kapal di klip dong please. Ya itu ya juga, klip juga kita tidak bisa atur ya. Clipper mau nge-clip yang mana, lalu yang viral yang mana, yang FYP yang mana, kita tidak bisa atur selama ini. Motherfuckers. Bahkan sebatas mimpi buruk pun bisa viral ya. Iya. Kita tidak bisa atur kan. Hal-hal yang kita anggap lucu atau kita anggap seru kok nggak FYP gitu Iya, kan. tapi malah yang saya diem, saya ngimpi mas. Saya ngimpi. Itu bisa. Itu ya memang agak aneh nih sosmed sekarang, tapi nggak apa-apa, semua kita bisa terima karena sekali lagi sesuai sama briefing saya di awal ya, kalau kita ini mempunyai universe kita sendiri ya. Jadi mungkin mereka adalah sang penulis manganya, Mungkin mereka adalah kreatornya. autornya, bisa Ya, jadi. Bisa jadi. Ya, ya. Kenapa? Abung Ala ingin ikut? Lagi meeting Bung Ala ya? Sebut-sebut megang orang sih. Orang iri itu, no. Tidak ada orang iri ya. Menurut saya apapun itu, saya setelah berhadapan dengan banyak hal, banyak kejadian dan apa segala, saya lupa kalau saya harus balik ke core saya lagi, yaitu setiap orang nyari makannya beda-beda gitu. Cara cari makannya berbeda. Cara cari makannya beda-beda. Cara bertahan dan hidupnya berbeda. salah atau enggaknya moralitasnya terletaknya di mana. Saya meletakkannya di toples yang ini, belum tentu dia meletakkan di toples yang sama. Karena kuenya pun berbeda. Iya. Jadi itu tergantung sudut pandang dan moralitas, penilaian moralitas pribadi masing-masing. Tapi kalau kalau bahasa moralitas, menurut saya memang sudah tidak ada moralitas ya. Mungkin bagi mereka itu masih di tahap bermoral, mungkin. Iya, mungkin bukan bermoral, mungkin mereka hanya tolol atau hanya nggak paham kalau ada yang namanya hukum di Indonesia ini gitu. Ya, Itu, dan kebetulan banget kalau kata kalian, kata Bung Tepe juga, kata semua di sini juga, kebetulan saya tidak punya waktu luang. Andai saya punya waktu luang. kalau saya boleh menjelaskan tentang hukum sedikit, karena sedikit saya mengerti tentang hukum. Jadi apa itu hukum? Hukum itu mengatur kebebasan kita supaya tidak mengganggu kebebasan orang lain. Kita bebas untuk berbicara selama orang lain tidak terganggu atas apa yang kita bicarakan. Kita bebas untuk berteriak selama orang lain tidak terganggu dengan apa yang kita teriakkan. Kita bebas untuk melakukan apapun, berdansa, berjoget atau apapun selama orang lain tidak dirugikan. Jadi kalau kita ngomong hukum, coba dipikir lagi tentang apa yang akan Anda lakukan ke depannya. Apakah itu mengganggu kebebasan orang lain untuk
tidak diperlakukan seperti itu oleh Anda? Tidak ada yang lagi menyindir ya. Ini lebih ke general saja sih. General. Komen-komen, foto-foto AI, foto-foto yang tidak seharusnya disebarkan. Ya. Lebih ke arah sana sih. Kalau foto-foto yang tidak seharusnya disebarkan, saya selalu langsung DM ya, tolong di take down atau saya urus. Saya selalu seperti itu. Karena ada hal-hal yang memang kita semua sepaham bahwa itu bukan hal yang pantas untuk disebarkan atau bahkan dibercandakan. Tapi ya balik lagi, kebetulan saya tidak punya waktu luang nih gitu. Jadi selama kebetulan itu masih ada, mungkin pendengar-pendengar di sini bisa mulai berpikir ulang. Oke, jika Arab tidak punya waktu luang, saya dan banyak pengacara-pengacara yang mendukung atau pro ke Arab itu punya banyak waktu luang ya. Jadi tolong dipikirkan lagi. Tapi kan itu kan tidak bisa di correct me if I'm wrong. Tidak bisa dilanjutkan atau dilakukan tanpa ada pelaporan dari orangnya langsung kan? Oke. Yang saya bahas di sini itu bukan yang ke delik aduan, tapi ke memang yang jelas-jelas itu pidana. Ya memang pidana jelas. Jadi pidana itu ada yang delik aduan, yang dimana yang merasa dirugikan atau korban itu harus melaporkan baru itu menjadi kasus. Dan ada juga yang walaupun yang dirugikan atau korban tidak melaporkan itu tetap menjadi kasus. Contoh paling sederhana, pembunuhan. Walaupun keluarga korban bilang nggak apa-apa lah, yang bunuh nggak usah dituntut, hukum tetap berjalan. Enggak. Seperti itu. Jadi yang saya maksud di sini adalah yang jelas-jelas menggunakan bisa dibilang foto-foto atau menggunakan hal-hal yang tidak layak yang digunakan untuk disebarluaskan dan dijadikan bercandaan, padahal itu berkaitan dengan duka seseorang, itu masih bisa dilanjutkan tanpa ada aduan. Seperti itu. Oh shit. I didn't know about that. Yeah. So ya, teman saya punya banyak waktu luang. Dan banyak pengacara-pengacara di luar sana yang mungkin pro ke Arab atau pro ke kita juga punya banyak waktu luang untuk menghadapi hal ini. Selama itu cuma sedikit bercandaan dan menurut kita masih dalam batas moralitas, walaupun itu udah paling ujung, oke. Tapi kalau sudah ini keterlaluan, saya akan DM pribadi, saya akan kontak pribadi jika tidak. Dan sudah Anda lakukan? Saya lakukan. Sudah Anda? Saya lakukan. Sudah? Selalu saya lakukan. Kalau tidak seperti itu mereka. Gua nggak tahu. Iya sudah. Itu Anda tidak perlu tahu. Saya sendiri terusik jika ada foto-foto yang tersebar dan dijadikan bercandaan. Jujur saya terusik. Dan itu tidak sepantasnya. Karena itu bukan konsumsi publik. Seperti itu.